Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 200222089. Saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian pengertian pembangunan. Menurut Makmur tahun 2010, pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, organisasi, maupun yang dilakukan oleh bangsa atau negara dengan mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan dengan mencegah terjadinya suatu bentuk kemiskinan atau kemarginalan. Selanjutnya, pengertian pengawasan pembangunan. Pelaksanaan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pedoman pengawasan pembangunan. Yang pertama, rencana atau planning yang telah ditentukan. Yang kedua, perintah atau order terhadap pelaksanaan pekerjaan atau performa. Yang ketiga, tujuan, dan yang keempat, kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun maksud dan tujuan pengawasan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Yang kedua, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tipe-tipe pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control merupakan kegiatan yang belum dilaksanakan. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau constraint control merupakan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, teknik pengawasan pembangunan. Teknik pengawasan pembangunan ada 2. Yang pertama, teknik pengawasan langsung, dan yang kedua, teknik pengawasan tidak langsung. Teknik pengawasan langsung dapat berbentuk seperti inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat. Kemudian pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan dan berbentuk seperti laporan tertulis maupun laporan lisan. Selanjutnya, tahap proses pengawasan pembangunan. Tahapan proses pengawasan pembangunan ada 5. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun jenis-jenis pengawasan ada 7. Yang pertama, pengawasan fungsional. Yang kedua, pengawasan administrasi. Yang ketiga, pengawasan masyarakat. Yang keempat, pengawasan internal. Yang kelima, pengawasan barang. Yang keenam, pengawasan internal, dan yang ketujuh, pengawasan pimpinan. Selanjutnya itu mengenai kebijakan dalam pengawasan pembangunan. Kebijakan pengawasan yang memiliki kualitas yang tinggi karena proses penetapannya dilakukan berbagai tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang hendak ditetapkan tersebut. Seseorang yang melakukan tugas atau fungsi di bidang pengawasan tidak akan eksis tanpa ditunjang oleh kebijakan yang jelas dan tepat untuk mengatur tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kelembagaan.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.